Tapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu, kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, ndak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya, baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang. Saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah. Harus saya ongkos lagi mobil saya, saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar. Justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah, itu dari mana, dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya, karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar. Biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu.
Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu menunggu bantuan dari Bapak. Nah, sementara itu sampai kami sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priuk ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya, nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya, itulah manusia. Pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Seorang penggemar dari Morowali Utara beserta istri anak bawa mobil ke Jawa Barat. Itu atas inisiatif sendiri, bukan karena disuruh oleh Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya si bapak ini kurang elok juga. Semua hal diceritakan di sosmed. Ketika ada yang bertanya, bapak kan sudah diminta oleh Kang Deddy Mulyadi untuk lewat Tanjung Priuk ke Makassar, kenapa bapak malah ke Surabaya kemudian menuju ke Makassar? Si bapak ini pakai klarifikasi segala. Akhirnya rame, banyak sekali
netizen yang menyalahkan Bapak Agung, staf dari Kang Deddy Mulyadi yang lupa membelikan tiket mobil untuk penyeberangan dari si Bapak ini dari Tanjung Priuk menuju ke Makassar. Saya jadi kurang respect sama Bapak ini. Jadi fans boleh, tapi yang rasional dikit dong. Kalau memang ada kejadian-kejadian yang terjadi dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya mendingan cukup dipendam saja. Dan ketika ada netizen yang bertanya soal ini itu nggak usahlah sampai harus dijelaskan sedetail-detailnya, yang akhirnya menimbulkan spekulasi negatif dari netizen kepada Bapak Agung, staf khusus dari Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan uang juga untuk si Bapak ini, uang bekal yang mana kata beliau sebenarnya uang itu cukup untuk beli tiket dari Tanjung Priuk ke Makassar, bahkan cukup untuk beli tiket 5 orang loh, yang artinya uang tersebut cukup juga atau lebih dari cukup untuk beli tiket mobilnya. Ngapain sih Pak harus diceritakan di sosmed? Kurang elok, jadi nggak respect saya nih sama Bapak ini. Kemarin waktu Bapak dalam perjalanan menuju ke Morowali, kemudian nyebrang ke Surabaya, saya update videonya. Ada seorang penggemar nih dari Morowali Utara yang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Sampai di Bandung disambut dengan meriah loh oleh Kang Deddy Mulyadi, diajak makan di sebuah restoran, diajak ngobrol, kemudian nginap di hotel bintang 5 loh yang harganya belasan juta rupiah. Itu dari uang pribadi milik Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya sebagai penggemar bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi saja sudah menjadi sesuatu hal yang istimewa tanpa harus mengharapkan yang lebih. Memang sih si Bapak Kini tidak minta, tapi Kang Deddy Mulyadi yang menyarankan kepada Bapak Kini kalau pulang lewat Tanjung Priuk saja, nanti saya urusin. Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwa Bapak Agung ini adalah staf baru yang bekerja untuk Kang Deddy Mulyadi. Jadi namanya manusia pasti ada saja kesalahannya, ada saja kekurangannya. Mungkin saja itu miskomunikasi dan si Bapak Agung ini saking sibuknya ngurusin ini itu sampai lupa bahwa si Bapak ini pakai mobil untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya miris baca-baca komentarnya, ada yang menyalahkan staf dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya pribadi, nggak mungkin si Bapak Agung ini mempertaruhkan reputasinya untuk melakukan kecurangan-kecurangan tersebut. Tidak akan mungkin. Apalagi kita tahu bersama Kang Deddy Mulyadi ini lagi populer. Segala gerak-geriknya selalu menjadi berita nasional. Orang-orang terdekatnya, stafnya ketika melakukan sesuatu hal yang buruk pasti akan menjadi sorotan publik. Gak mungkin sekelas staf dari Kang Deddy Mulyadi melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan oleh para netizen. Di wajah Bapak ini terlihat sedikit kecewa, tidak ceria lagi sewaktu mau ke Kang Deddy Mulyadi. Ya kenapa Bapak wajahnya berubah jadi kecewa setelah bertemu dengan Kang Deddy? Karena nggak dibelikan tiket mobil dalam perjalanan pulang gitu, karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh salah satu staf dari Kang Deddy Mulyadi. Jangan kecewa dong Pak, terima resikonya. Kan kita nggak tahu di lapangan itu seperti apa. Berpikir itu secara rasional. Tidak semua hal itu harus sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi saja itu sesuatu hal yang seharusnya Anda patut untuk syukuri. Sekelas Kang Deddy Mulyadi loh mau bertemu dengan Anda. Jika subsidi merasa tidak bisa penuh, mestinya pakai dana sendiri. Betul, bagian dari tanggung jawab dengan langkah yang sudah diniatkan. Jangan sampai ada yang tersudutkan hanya karena kepentingan yang tidak jelas. Jangan tambahi persoalan seperti ini. Banyak yang mungkin timnya Pak Gubernur yang mesti dikerjakan. Seperti yang saya bilang tadi, banyak hal yang dikerjakan oleh para staf Kang Deddy Mulyadi. Nggak cuma ngurusin satu orang ini saja, nggak mungkin. Apalagi kita tahu Kang Deddy Mulyadi setiap hari kesana kemari, dan otak mereka itu nggak bisa untuk mengerjakan semuanya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, ya harus dimaklumi dong. Dan ingat, jangan menyalahkan si Bapak Agung ini. Sudah risiko dari Bapak penggemar dari Morowali Utara. Sudah risikonya dia. Kalau memang ada kejadian yang
terjadi di luar ekspektasinya, ya sudah, jangan diumbar-umbar di sosmed, malah menimbulkan polemik seperti ini yang tidak jelas.